Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu tutorial cara membuat kelas di Google Classroom. Nah, kita pertama klik plus di ujung sini, klik buat kelas, lalu centang, lanjutkan. Nah, sudah ada. Nah, kita isi nama kelasnya dengan praktek pembelajaran ITDP. Bagiannya kita isi dengan mata kuliah ITDP. Mata pelajarannya dikosongkan, kita isi kelasnya 05 PPKE 001. Nah, kelasnya sudah jadi. Ketika memasukkan materi, kita cukup klik tugas kelas, lalu klik buat, pilih topik, isi topik, yaitu saya akan membahas mengenai topik 1, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, klik buat lagi untuk memasukkan materinya. Klik materi. Isi judulnya. Materi 1, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Deskripsinya, silahkan download materi, pelajari, materi dan simak video pembelajarannya. Tambahkan klik file, ke upload, lalu browse. Nah, kita pilih materinya, kita upload. Lalu klik file lagi untuk memasukkan video pembelajarannya. Kita tunggu sampai terupload. Nah, sudah semua, kita klik posting. Nah, untuk tugasnya kita klik tugas. Untuk judulnya kita kasih tugas 1, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mengenai petunjuknya, pelajari materi, dan tugas ini dikerjakan pada saat bertemu guru di Zoom As.
Kita klik file, ke browse. Nah, kita cari tugasnya tadi, lalu kita upload. Nah, kita klik tugaskan. Kita buat rubiknya dulu ya. Ini bebas. Di sini saya dengan kriteria keberanian berpendapat. Siswa berani mengungkapkan pendapatnya. Lalu poinnya saya beri 20. Poin keduanya saya beri 10 bila kurang. Nah, saya beri poin 5 bila mereka tidak mengungkapkan pendapatnya. Nah, mengenai kriteria untuk soalnya, di sini deskripsi kriteria perumusan 1. Saya beri poin juga 20 bila jawabannya tepat. Lalu saya beri poin 10 bila kurang tepat. Nah, saya beri poin 5 jika tidak tepat. Nah, di sini juga saya menilai kerapihan mereka dalam mengerjakan tugasnya. Saya beri poin 20 bila rapi.
Saya beri poin 10 bila kurang rapi. Dan saya beri poin 5 jika tidak rapi. Nah, kita klik simpan. Rubik sudah selesai. Kita klik tugaskan. Nah, untuk pengumuman tatap maya, kita ke pertanyaan. Nah, di sini saya akan menginfokan kepada siswa mengenai jadwal tatap maya pelaksanaan tatap maya melalui Zoom AS akan dilaksanakan Senin 7 Desember 2020. Untuk jamnya nanti akan saya infokan kembali. Lalu kita klik tanyakan. Nah, semua sudah selesai mengenai jadwal tatap maya, materi 1, dan tugas 1. Nah, sudah selesai, tinggal kita salin link lalu undang siswa untuk bergabung. Baik, anak-anak sudah masuk semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Suara Ibu sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelasnya, silahkan Suci dipimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman semua, sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Ibu doakan teman-teman semua selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam belajar. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan pada materi bab tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ibu akan share mengenai materinya ya. Ibu di sini akan mengulas sedikit mengenai materi yaitu di bab 1 tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Alivia Rustina.
Hadir, Bu. Siti Aminah, Hadir, Bu. Suci Indah Permatasari, Bu. Miranti Prihastini. Oke, kita mulai ya. Ada? Ya, sudah ada, Bu. Ya, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Nah, kita akan mengulas sedikit materi tentang bab 1 yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini ada perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jepang, yang pertama adalah pembentukan BPUPKI. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak sembunyian dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataannya, sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang disangka di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbi Sesakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Nah, janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hiroto. Berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Regiman Wedio Diningrat, dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yaitu membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, siapa saja tokoh pendiri bangsa yang mengusulkan perumusan dasar negara? Yang pertama itu ada Profesor Muhammad Yamin. Dengan rumusannya yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan sosial. Nah, yang kedua itu ada dari Profesor Mr. Dr. Supomo. Dengan rumusannya yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir ada menurut Insinyur Soekarno dengan rumusannya yaitu 1 kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Pada akhir sidang pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya.
Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pangegasan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan Hukum Dasar Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot. Karena apa? Karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Nah, lalu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari semua hasil rumusan tersebut, dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, itu adalah perumusan dasar negara. Nah, Ibu sudah memberi tugas di Google Classroom. Apakah teman-teman sudah mendownload tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, Ibu akan tampilkan kembali seperti apa tugasnya. Apakah sudah ada anak-anak? Belum, Bu. Sudah ada? Sudah, Bu. Iya, Bu. Nah, Ibu sudah membuat 3 pertanyaan. Teman-teman, Ibu akan membaginya ya. Nah, pada poin Baik, Bu. pertama, bagaimana pembentukan tugas keanggotaan dan hasil sidang BPUPKI? Nah, Ibu akan bagi masing-masing satu. Dimulai dari Alivia Rustina mengisi bagian bagaimana pembentukan BPUPKI. Nah, untuk tugas BPUPKI dikerjakan oleh Suci. Suci bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Baik. Keanggotaan akan dikerjakan oleh Siti Aminah. Baik, Bu. Dan hasil sidang BPUPKI pertama dikerjakan oleh Miranti. Miranti, mana Miranti? Iya, baik, Bu. Ada? Oke.
Nah, mengenai poin 2, usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPU PKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, teman-teman juga di sini, Ibu akan bagi ya, mengenai siapa saja yang harus mengerjakannya. Nah, untuk Alivia, rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin secara tertulis. Dan untuk Siti Aminah, rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin secara lisan. Nah, untuk Suci, rumusan dasar negara menurut Supomo, dan untuk Miranti, rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno. Iya, baik, Bu. Nah, untuk poin 3, keteladanan apa saja yang dapat kita contoh dari para pendiri bangsa dan fungsi Pancasila bagi generasi muda. Kalian cukup cari masing-masing satu saja ya. Baik, Bu. Ibu akan beri waktu 5-10 menit untuk kalian mengerjakan. Dimulai dari sekarang, silahkan disiapkan laptop dan boleh ditulis dulu, nanti kalian salin. Baik, Bu. Bagi yang langsung menulis di Word, dirapihkan ya mengenai jawabannya. Sudah sampai nomor berapa, teman-teman? Baru nomor 2, Bu. Iya, pintar. Bila Baru ada nomor kesulitan, 1, boleh Bu. ditanyakan pada Ibu ya. Iya, Bu.
Sudah sampai nomor berapa? Suci? Sudah sampai nomor 3, Bu. Iya, pintar. Miranti? Ada kesulitan? Enggak, Bu. Lagi nomor 3. Iya, bagus. Untuk Siti Amina, apakah ada kesulitan? Sudah selesai, Bu. Alhamdulillah. Untuk Alivia? Sudah nomor berapa? Lagi di nomor 5, Bu. Waktunya tinggal sedikit lagi ya. Ya, kita mulai ya. Sudah ya? Sudah. Sudah. Nah, kita akan bahas poin per poinnya ya. Untuk poin 1 mengenai pembentukan BPUPKI, silakan dipresentasikan Alivia. Baik, Bu. Saya akan menjelaskan mengenai pembentukan BPUPKI. Awalnya adalah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas. Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak. Sesudah tercapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Dengan cara itu, Jepang berharap tentara sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka. Sehingga pada tanggal 1 Maret 1945, pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, yaitu Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Pembentukan BPUPKI juga untuk menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia yang merdeka. Terima kasih, Ibu. Bagus sekali ya, Livia, untuk jawabannya ya. Ibu hanya menambahkan sedikit saja. Jadi, peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Nah, boleh dilanjut oleh Suci mengenai tugas-tugas BPUPKI, silahkan dipresentasikan. Baik, Bu. Yang menjadi tugas BPUPKI adalah mempelajari juga menyelidiki segala hal yang berkenaan dengan aspek ekonomi politik, tata pemerintahan, dan lain sebagainya yang sekiranya diperlukan dalam upaya-upaya pembentukan negara Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Itu saja, Bu. Iya, bagus sekali pemaparannya. Silahkan dilanjutkan oleh Siti Aminah mengenai keanggotaannya seperti apa. Baik, Bu. Anggota BPUPKI berjumlah 62 orang. Ini untuk sidang pertamanya.
terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia dan dari Jepang. Lalu saya akan menyebutkan untuk ketuanya, ada KRT Rajiman Weddiodiningrat, wakil ketuanya ada Ichibangse Yoshio dan Raden Panji Seroso. Lalu saya akan menyebutkan 10 anggota BPU PKI. Yang pertama ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, ada Raden Sulaiman Effendi Kusumaja, Samsi Sastrawijaya, lalu Sukiman Wiryo Sanjoyo, Kanjeng Raden Mas Haryo Sosrodiningrat, Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Wahid Hashim, lalu yang terakhir Haji Agus Salim. Baik, terima kasih Siti Aminah, bagus sekali. Jadi BPUPK itu beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Kangjeng Raden Tumenggung Rajiman Weddiodiningrat dengan wakil ketua Ichibangsai Yoshio dari Jepang. Nah, di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah badan tata usaha semacam sekretariat yang beranggotakan 60 orang. Nah, untuk poin selanjutnya silakan dilanjutkan Miranti mengenai hasil sidang pertama BPUPKI. Ya, terima kasih Bu. Jadi hasil dari sidang pertama BPUPKI adalah perumusan sebuah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi sidang perumusan dasar negara kita yaitu Pancasila, Bu. Iya, betul sekali. Sangat baik jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke poin 2 mengenai rumusan dasar negaranya ya. Nah, silahkan untuk Alivia. Menurut Muhammad Yamin secara tertulis bisa disebutkan. Baik, Bu. Saya akan menjelaskan mengenai perumusan dasar negara yang diumumkan oleh Muhammad Yamin secara tertulis, yaitu berisikan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik sekali, tepat sekali jawabannya. Dilanjutkan oleh Siti Aminah mengenai rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin secara lisan. Ya Bu, yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Iya, betul sekali. Silakan dilanjut oleh Suci menurut Mr. Supomo. Oke, yang pertama dari usul Dr. Supomo itu adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Iya, betul sekali. Dilanjut oleh Miranti, menurut Insinyur Soekarno, seperti apa rumusan dasar negaranya? Iya, rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan, Bu. Iya, tepat sekali jawabannya. Kita lanjut ke poin 3 ya. Poin 3 dimulai dari Suci. Bisa dipaparkan jawabannya? Baik, Bu. Untuk nilai-nilai keteladanan di sini saya mengambil dari Insinyur Soekarno, yaitu semangat pantang menyerah, cinta tanah air, tanggung jawab
tanggung jawab, persatuan, dan toleransi. Iya. Kalau untuk fungsi Pancasila bagi generasi mudanya, pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi para generasi muda Indonesia agar dapat terbentuk karakter yang unggul dan berakhlak mulia, sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan dan santun dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sudah itu saja Bu untuk nomor 3. Ya, tepat sekali jawabannya. Silakan dilanjutkan oleh Miranti. Mengenai poin 3, silakan dipresentasikan. Iya Bu. Jadi untuk nomor 3, keteladanan ya Bu ya, keteladanan dari para pendiri bangsa. Betul Ini sekali. saya memberikan contoh cinta tanah air. Nah, jadi sikap dari cinta tanah air ini adalah sikap yang harus kita teladani dari para tokoh perumusan Pancasila sebagai dasar negara kita adalah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Nah, sikap ini ditunjukkan dengan usaha yang keras dan juga dengan rasa yang tulus dalam melakukan kebaikan dan juga kejayaan bangsa dan negara. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Silakan dilanjutkan Alivia. Mengenai poin 3-nya seperti apa? Baik, Bu, saya akan memberikan salah satu contoh keteladanan yang dapat dicontoh dari para pendiri bangsa. Yaitu saya mengambil sikap baik dalam perkataan dan perilaku. Selalu jujur dan suka menolong serta tidak membeda-bedakan, Bu. Tepat sekali. Silakan Siti Aminah. Saya akan menjawab, menambahkan aja Bu yang keteladanan yang dapat kita contoh dari para pendiri bangsa, yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lalu jiwa dan semangat merdeka. Lalu untuk fungsi Pancasila bagi generasi muda, sebenarnya jawaban saya sama seperti Suci, cuman saya akan menambahkan Pancasila bagi generasi muda sesuai dengan sila kedua. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Generasi muda harus memiliki rasa atau jiwa yang adil tanpa membeda-bedakan teman atau rekannya, Bu. Jadi kita harus bercermin kepada sila kedua dari Pancasila. Iya, betul sekali jawabannya sudah bagus semua ya. Ibu hanya menambahkan sedikit. Nah, contoh keteladanan dari Insinyur Soekarno tadi sudah dipaparkan oleh Suci. Nah, Ibu menambahkan dari Muhammad Hatta, yaitu rasa nasionalisme yang tinggi, rela berkorban, taat beribadah, jujur. Nah, menurut Muhammad Yamin, yang patut kita contoh yaitu rasa nasionalismenya juga yang tinggi, ikhlas, dan pantang menyerah. Nah, dari Supomo yang patut kita contoh adalah cinta tanah air, patriotisme, mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, sedangkan satu lagi menurut Kiai Haji Wahid Hashim yang perlu kita contoh dari beliau adalah religius, nasionalisme, bijaksana, dan patriotik. Nah, ya, Pancasila itu sangat penting bagi kalian generasi muda. Diharapkan mampu menghadirkan generasi karakter muda yang tidak hanya cerdas namun juga pandai. Maksudnya adalah generasi muda yang tidak hanya berkompeten tetapi juga peduli terhadap kemajuan Indonesia. Pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi kalian generasi muda agar dapat terbentuknya karakter yang unggul dan berakhlak mulia, sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan dan santun dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena karakter merupakan nilai-nilai perilaku yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran,
sikap, perasaan, perhatian, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadatnya. Sehingga tidak akan ada lagi tindakan kriminal seperti kasus korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Semuanya Ibu harap sudah paham mengenai materi di bab 1 tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jangan lupa dikumpulkan ya tugasnya ya. Dengan rapi, silakan dikumpulkan di Google Classroom. Ibu tunggu sampai malam ini ya. Ya, baik, Bu. Baik, anak-anak, Ibu rasa cukup pertemuan kita kali ini. Kita sudah mengulas sedikit materinya, menyelesaikan tugas 1, dan Ibu tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Baik anak-anak, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan saat pandemi kali ini. Semoga kita cepat bisa bertemu tatap muka langsung ya. Nah, jangan lupa bila keluar nanti tetap jaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang kita akan memeriksa hasil tugas dari siswa. Pertama, kita klik tugas kelas, lalu kita klik tugasnya. Nah, sudah ada yang menyerahkan 4 tugas. Ini semua sudah dilihat. Sekarang kita nilai. Lihat poinnya karena sudah tepat. Nah, Nah, setelah semua sudah dinilai, kita kembalikan kepada siswa untuk melihat hasil dari tugas mereka. Good, sudah selesai. Sekarang sudah saya nilai.